Orang pendek itu dia cirinya tingginya 80 sampai 100 cm. Berarti 1 meter gitu. 1 80 meter. cm sampai 100 cm. Fisiknya berbulu. Jadi cerita mitos inilah yang dikembangkan orang pendek itu kakinya terbalik. Di Gunung Tujuh. Gunung 7. Jadi bulu itu dikirim sama teman saya ke Copenhagen, Denmark, dilakukan tes DNA-nya. Hasilnya tuh separuh DNA separuh manusia, separuh monyet gitu. Separuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Talk Podcast. Hari ini kita membahas sesuatu yang berbeda. Mungkin orang mengenal Kerinci dengan keindahan alamnya, wisatanya, budayanya. Tapi ada salah satu misteri yang banyak dibahas, yang banyak diceritakan oleh orang-orang, yaitu masalah orang Panda. Nah, orang Panda menurut beberapa pakar ini termasuk dalam kriptozoologi. Hari ini kita kedatangan narasumber yang telah lama meneliti masalah ini, terutama masalah ilmu kriptozoologi. Telah hadir di hadapan kita semuanya. Jadi, Siap. Bang Dali ya, Bang? Hah? Apa? Selamat datang, Bang Dali. Ya, sama. Bang. Tadi kita bahas, Bang, tentang masalah di Kerinci kan bukan hanya orang tahu masalah keindahan alamnya dia. Iya. Tapi juga ada hal-hal yang lain yang menarik untuk dibahas. Salah satunya itu fenomena katanya orang Panda. Orang Panda. Orang Panda. Orang Panda. Kalau orang di Kerinci sebutnya orang Panda ya, Di? Orang Panda kaki tebaloi. Kaki Iya, ya kan, Bang? Nah, di sini kan kalau nggak salah itu kan termasuk dalam satu ilmu ya, ilmu penelitian lah, yang namanya kriptozoologi. Banyak yang belum tahu kan, Di, kriptozoologi itu apa? Kriptozoologi itu apa, Bang? Kalau ilmu kriptozoologi itu adalah ilmu yang mempelajari hewan yang belum teridentifikasi. Hewan, Jadi dia masuk kategori hewan tapi belum tahu dia masuk ke klasifikasi yang mana gitu. Misalkan kalau monyet kita udah tahu dia primata gitu. Jadi kalau kriptozoologi belum bisa mengatakan seperti itu. Jadi ibaratnya belum teridentifikasi masuk ke klasifikasi yang mana gitu. Jadi itu memang khusus ke hewan ya? Ya, kalau kriptozoologi itu khusus hewan. Itu dikaji secara ilmiah. Kaji secara ilmiahnya belum bisa sebenarnya. Kalau kriptozoologi itu kita tidak bisa mengkaji secara ilmiahnya gitu. Jadi misalkan seperti orang pendek, kita melakukan pencarian dan mendapatkan hasil, dan itu orang kita mengatakan bahwa ini belum bisa diidentifikasi. Jadi hanya bisa dikatakan bahwa keberadaan orang pendek itu eksis gitu, ada. Tapi secara ilmiah banyak yang menentang sebenarnya gitu. Yang kriptozoologi ini Di kriptozoologi banyak yang menentang. banyak yang menentang maksudnya. Tapi di kalangan kriptozoologi tetap percaya bahwa hewan ini masih eksis sampai sekarang gitu. Berarti kriptozoologi ini kalau Bang bilang tadi udah lama ya? Udah lama kajian tentang Kajian kriptozoologi itu mulai 80-an atau 70-an sudah di luar negeri udah berkembang. Oh, di luar negeri Di luar 80-an. berkembang udah. Masuk ke Indonesia? Indonesia mungkin baru-baru 2000-an mungkin. 2000-an. Karena waktu pertama kali Debbie melakukan penelitian, mungkin Debbie juga tidak membahas kriptozoologinya. Oh, iya. Jadi setelah Debbie datang, baru banyak lagi peneliti-peneliti kriptozoologi yang datang ke Indonesia, khususnya di Kerinci, untuk mencari hewan orang pendek tersebut. Jadi orang pendek itu terhadap hewan tadi di Ya kalau dalam kajian ilmu kriptozoologi ya, Tapi berarti dalam kajian ilmu kriptozoologi dikatakan hewan. dikategorikan hewan Dikategorikan sementara. Sampai saat ini lah, Bang, ya. Sampai saat ini Jadi kalau masih misteri ya dia? masih misteri. Masih misteri masalah keberadaan orang Panda tersebut. Karena kita juga belum tahu. Iya. Orang Panda ini memang asli Kerinci atau gimana, Bang? Menurut Abang sih. Kalau menurut saya sih bisa dikatakan asli Kerinci. Cuman karena dulu penampakan pertamanya berdasarkan literatur yang saya baca untuk referensi buku saya dulu, pertama penampakannya di Bengkulu, di kawasan Bukit Kaba. Di Bengkulu awalnya di Bengkulu Bengkulu. awalnya. Setelah itu baru di danau dekat di Gunung Kerinci itu Danau Bento kalau nggak salah, saya baca bukunya.
Baru populernya tahun 90-an ketika Debbie masuk di Gunung Tujuh. Gunung 7 ya. Gunung Tujuh. Kalau menurut saya setelah saya telusuri di hutan-hutan di Sumatera, rata-rata mereka semua ada. Jadi bisa dikatakan bahwa orang pendek itu lebih punya Sumateranya gitu. Punya Sumatera. Punya Sumateranya. Bukan cuman Kerinci. Bukan gitu cuma ya. Kerinci, karena setiap daerah punya orang pendek namanya berbeda, cuman deskripsinya tetap sama. Ciri-cirinya sama. Ciri-cirinya sama. Selain orang pendek yang termasuk kriptozoologi, ada Bang? Di Sumatera. Di Di Sumatera, Kerinci? di Kerinci mungkin baru ini, Baru orang pendek. Tapi kalau untuk Sumatera, Untuk Sumatera banyak sebenarnya. Kalau di Bengkulu kalau bisa dikatakan ada siamang air itu di daerah Ipu. Siamang air. Siamang air. Jadi itu termasuk dalam ilmu kajian kriptozoologi juga karena kita belum tahu hewannya seperti apa gitu. Oh, oke. Jadi menurut hemat saya waktu saya ke Bengkulu itu ke Ipu juga cari siamang air. Mungkin ini semacam berang-berang menurut saya. Jadi tapi dikembangkan cerita sama masyarakat siamang air gitu. Dan dalam ilmu kriptozoologi pun ada hewan seperti itu yang dinamakan dengan aquatic monkey gitu. aquatic monkey. Aquatic monkey. Itu Nama keren, keren. namanya keren kan. Aquatic monkey. Kok tertarik Bang Mas meneliti masalah hewannya kan belum jelas nih. Belum jelas ya. Antara ada nggak atau enggak gitu dia ya. Iya, iya. Tertarik. Kalau tertarik sebenarnya awalnya kan itu tahun 2006 saya diajak masang kamera trap waktu itu di Itu awal ketertarikannya, Be? Hah? Awal ketertarikannya. awal ketertarikan sebenarnya kriptozoologi belum nih awal tertarik dengan proyek ini dulu Oh, awalnya. oke. 2006 waktu itu saya di Sungai Penuh kebetulan guide peneliti dari National Geographic ini nggak bisa internet waktu itu. Jadi semuanya serba kebetulan gitu kan. Kebetulan dia datang minta bantu sama saya untuk ngirim email data-data hasil kamera trap dia ke Amerika. Saya bantu terus, jadi akhirnya setelah dia mau pulang ke Amerika, guide-nya meminta saya untuk gabung ke tim ya. ke tim. Jadi saya pikir untuk nambah pengalaman, oke lah saya gabung. Walaupun pada saat itu saya sendiri belum pernah naik gunung. Belum pernah. Berarti pertama naik ya? gunung. Iya, belum pernah naik gunung. Kalau camping juga bisa dibilang nggak pernah karena nggak ada basic ya. Gua pramuka nggak pernah, ikut Mapala juga nggak pernah gitu. Jadi saya ikut pertama kali 2006 sampai 2008. Iya. Jadi setelah 2009 baru datang beberapa peneliti kriptozoologi. Disitulah saya mendengar kata kriptozoologi gitu. 2009. Berarti proyek ini yang membawa Bang untuk naik gunung, untuk meneliti ini segala macam. Iya. Bukan dari Mapala baru meneliti ini, bukan ya? Bukan, langsung terjun ke situ dulu. Karena basicnya nggak ada tadi kan. Iya, Basic nggak ada. Saya kalau pencinta alam nggak ada punya basic. Mungkin bisa ditanyakan lah kalau di sekitar Sungai Penuh Kerinci kenal nggak sama saya? Mungkin orang nggak ada yang kenal. Kalau untuk di kalangan pencinta alam. Jadi memang awal ketertarikannya ketika kebetulan ditawari project tadi ya. Kebetulan semua serba kebetulan. Kebetulan. Untuk menambah pengalaman. Untuk menambah pengalaman dan menambah uang. penghasilan. Pengalaman dan penghasilan. Cuan, bos, cuan. Cuan, yang penting cuan gitu. Diajak gabung, oke, saya bantu. Jadi memang teman abang yang dari Amerika yang abang bantu untuk menyelesaikan kirim filenya tadi itu yang dari internet nggak bisa dipakai di sini emang meneliti tentang orang panda. Memang berarti orang panda. Jadi saat project mereka tuh project orang pendek. Jadi khusus dia ada websitenya juga bisa dicek nanti www.orangpendek.org berarti. Udah ada website. Udah ada websitenya dari dulu, udah ada sampai sekarang masih bisa dibuka websitenya. Jadi saya bantu mereka ngirim dokumen foto hasil dari hutan, nyusun laporannya gitu sampai 2008 saya bantu gitu. Itu Iya. Itu apa namanya? Berarti orang pendek itu kan ditemukan di sini. Ada yang lihat gitu, Bang. Jadi populernya malah di luar ya. Populernya di luar, Iya kan? di luar. Populernya di luar, malah yang meneliti dari luar semua, ada yang dari Belanda, dari Amerika. Belanda, Amerika, Inggris semuanya udah datang, dari Prancis juga sudah sering datang ke sini sebenarnya. untuk meneliti orang Untuk pendek. meneliti orang pendek. Kalau dari lokal nggak ada, Bang. Di lokal kalau untuk sampai sekarang mungkin tinggal satu ya. Tinggal abang sendiri ya? Sendiri. Jadi kriptozoologi di Indonesia atau di Sumatera cuma abang? Ya kalau bisa di Indonesia mereka sebenarnya ada komunitas kriptozoologi Indonesia, cuman kan mungkin karena mereka belum terekspos. Jadi kalau di media-media nasional yang diekspos kan kebetulan cuma saya aja gitu. Oh.
Karena masih eksis melakukan pencarian sampai 2016 itu sampai 2018 mereka terus mengekspos Jadi totalnya udah hampir 12 tahun ya Mbak ya? 12 tahun. 12 tahun ya. Bang sambil minum bang, rokok boleh. Merokok juga boleh Bang. Itu saya juga tertarik sama orang Panda karena saya cuma dengar ceritanya gitu kan. Orang Panda katanya kaki terbalik jadi ya. Kita juga mau tahu secara kalau yang setelah Abang teliti selama 12 tahun yang bisa Abang jelaskan ke penonton nih. Jadi Iya. ciri-ciri orang Panda tuh gimana ya Bang? Orang pendek itu dia cirinya tingginya 80 sampai 100 cm, berarti 1 meter gitu, 1 80 meter. cm sampai 100 cm. Fisiknya berbulu, Berbulu apanya nih bang? Berbulu nih. ya masalahnya, Bang. bulunya nggak satu tempat. Bulunya nggak satu, jadi semua badannya Badannya berbulu. berbulu. Semua badannya berbulu, nggak satu tempat. Kalau satu tempat lain lagi. Lain lagi. Semua badan berbulu, dia bisa dikatakan seperti monyet, cuman jalan dia berdiri. Seperti manusia. Seperti manusia. Dia berjalan dengan kaki dua. Jadi istilahnya itu bipedal. Oh, Primata yang jalan kaki dua. Jadi dalam kajian kami sekarang ini masuk ke kategori seperti itu. Dia hewan seperti monyet tapi jalannya kaki dua gitu. kalau seperti yang Abang teliti selama 12 tahun, mirip manusia atau lebih mirip ke Lebih ke hewan. Lebih ke hewan. Lebih ke hewan Lebih ya? ke hewan. lebih ke hewan ya, Lebih Mbak ke ya? hewan. Karena berbulu tadi ya. Karena berbulu, karena manusia bulunya kan nggak semuanya badan gitu. Ah. Kalau orang pendek semuanya ditutupi oleh bulu. Itu Bulu muka gitu. Bulunya bulu kayak monyet yang lebat. Iya, Tem- kayak lebat atau tipis gitu? Iya. lebat. Oh, tipis. Beda lagi. Itu masih remah-remah. Aduh. Itu secara umum seperti itu ya. Kalau kata orang di kaki terbalik ya dia. Ya? Iya, katanya kaki terbalik. Bang. Nah, kalau menurut saya berdasarkan hasil wawancara saksi mata, misalkan kita ketemu orang pendek, dia lari dia mundur, mundur biasa, jalan biasa, mundur. Jadi mungkin prediksi orang, wah di kaki dia terbalik gitu. Jadi cerita mitos inilah yang dikembangkan orang pendek itu kakinya terbalik. Itu menurut pandangan saya, nggak tahu kalau menurut pandangan orang yang lain lagi. Gitu. Kalau saksi mata? Saksi mata mengatakan dia tidak terbalik kakinya. Oh, tidak terbalik. Tidak terbalik. Beberapa orang mengatakan terbalik, beberapa tidak. Beberapa mengatakan terbalik. Berarti ciri-ciri umumnya tuh kakinya nggak terbalik. Bisa dikatakan nggak terbalik. Bisa gitu. dikatakan nggak terbalik. Itu tingginya 1 meter. 1 meter. Kan ada jejaknya bang. Ada jejak. Jejaknya itu ukurannya. Ukurannya sekitar 15 cm. Kalau yang saya punya tuh 15 cm. Tapak kakinya. Sampai 20 cm ya. Oh, tapak kakinya tuh mirip tapak kaki orang biasa tuh gimana bang? Beda dia. Kalau dia tapak kaki pendek itu seperti ini, dia jempolnya normal, bukan jempol jari-jari lainnya, cuma jempolnya di samping. Pas di samping gitu ya? Pas di samping. Oh, kita kan bisa gitu kan ya? Kita bisa. Dia pas di samping. Jadi itu ya. Tapi jari-jari tetap 5. Tetap 5. Kirain 1 kan kayak gini. Jadi memang kan menarik kalau orang pendek nih ya. Iya, iya. Karena masih di masyarakat kita pun ada yang menganggap itu cuma mitos. Ya kita nggak bisa mengajak orang untuk percaya gitu, karena kita punya perbedaan pendapat. Apalagi kalau kita masukkan ke ranah sains gitu kan, yang ilmu-ilmu pasti mereka tetap tidak percaya bahwa keberadaan orang pendek itu ada. Tetapi dari pandangan kami yang bergerak di bidang kriptozoologi, kami percaya gitu. Orang pendek ini ada dan memang tidak bisa disatukan dengan ilmu-ilmu sains. Sebenarnya seperti itu. Jadi orang bebas mau percaya mau tidak. Jadi abang penelitian memang belum pernah ketemu ya selama Kalau saya secara pribadi belum pernah ketemu, cuman hampir ketemunya gini. Pernah hampir ya? Hampir. Kami ada dulu tuh beberapa orang bagi tim. Jadi beda jalur. Yang jalur satu lagi ketemu orang pendek, yang kami ketemu tapak sama bulunya gitu. Di Gunung Tujuh. Gunung Tujuh. Gunung Tujuh. Jadi bulu itu dikirim sama teman saya ke Copenhagen, Denmark, dilakukan tes DNA-nya. Hasilnya tuh separuh DNA separuh manusia, separuh monyet gitu. Separuh primata, separuh dia. Jadi bisa diklasifikasikan menjadi hewan yang belum teridentifikasi. Berarti kan abang bagi tim nih, abang bertemu jejaknya. Yang tim satu lagi ketemu orang pendeknya. Emang ketemu? Emang ketemu. Tapi udah nggak pernah direkam atau enggak? Ya kebetulan waktu itu mereka nggak bawa kamera ke lokasi yang itu. Oh. Hanya menelusuri jalan itu, pas dia beberapa meter dari camp kami, dia udah ketemu orang pendek di pohon. Oh, di Tahun pohon. 2009. Dia ketemunya lagi apa, Bang? Lagi mau jalan, mau jalan. Lagi mau jalan.
Ya itu ngejauh atau memang berdiri? Pas orang ketemu orang pendek, otomatis teman saya tuh berhenti dia kan. Orang pendek langsung lari gitu. Langsung lari ya? Langsung Berarti dia lari. kalau ketemu manusia, Kalau cerita saksi mata ada yang lari. Jadi masih banyak apa? Yang cerita-cerita yang bisa dikatakan rancu gitu. iya. Yang ini lari, yang ini enggak. Yang bilang oh ini suka nyerang orang pendek gitu. Ada yang bawa tongkat. Kalau di Anak itu pertanyaan tadi ada yang Ya. katanya bawa tongkat. dan saya pernah komen itu di apa? Ada di satu blog di internet tuh dia bilang tahun 2009 beberapa peneliti menemukan orang pendek bawa tongkat. Padahal itu nggak ada karena saya di sana gitu. Berarti nggak bawa tongkat ya? Nggak bawa tongkat. Memang kayak Nah, jadi blogger-blogger tuh dia mungkin nggak terlalu paham tapi ditulisnya gitu. Iya. imajinasi gitu. Imajinasi ya bebas, Bebas, sebenarnya bebas. bener, Orang bebas. bebas berimajinasi apapun. Heeh. Dan mungkin Adi juga dengan Tony. Tony juga mau maju jadi wali kota kan nggak ada masalah juga. Bebas gitu. Bebas, Oh iya bebas. Bang, saya tertarik ke sana Bang. Selama ini kan sponsor yang untuk meneliti tentang itu kan dari luar Bang. Bukan sponsor sih. Kalau sponsor. dikatakan bukan sponsor tapi bantuan. Nah bantuannya da- dari luar. Heeh. Kalau dari dalam negeri atau dari Alhamdulillah, ada Bang. alhamdulillah. Alhamdulillah ada. Enggak ada. Apa memang orang Indonesia nggak tertarik? Apalagi dengan penuh kerinci ya? Iya. Nggak Kalau tertarik. menurut saya gini, kalau di khususnya Indonesia saya berbicara Indonesia dulu ya. Ah. Indonesia lebih tertarik dan berpedoman kepada peneliti asing gitu. Misalkan wah ini orang asing nih dia udah punya track record yang bagus. Ya, oke, kita bantu dia. Kalau orang Indonesia dia nggak mungkin belum tertarik gitu. Tapi selama ini saya coba memang nggak pernah tertarik gitu. Jadi saya lihat video yang Bang kirim ke grup WhatsApp kami itu, di situ Bang katakan mitos nih kata orang ya, kalau mau ketemu orang panda, Iya. kamu harus mati dulu. Wah, itu saya dibully di medsos. Jadi kamu dibully, Abang keluar dengan statement seperti itu? Ya, mereka yang bully, Bu. Jadi yang saya sampai statement itu hasil bulian orang gitu. Asli benar orang ya? Jadi ada yang media dari Kerinci waktu itu dia tertarik untuk mempublikasi namanya Teropong Barat Kerinci kalau nggak salah. Di postingnya di Facebook. Jadi ada yang komen kalau mau ketemu orang panda, empor harus matai dulu lah gitu. Itu istilahnya. Istilahnya kayak gitu. Iya, suruh mati dulu baru ketemu orang pendek gitu. Nah, kalau menurut saya ya biasa aja karena sebelum ini saya juga dibully di Vice.com. Ah, Di Vice sama Kumparan ketika mereka posting juga di Line, saya juga dibully. Banyak orang juga bully, tapi saya menurut saya gini, saya ke hutan cari orang pendek kan saya nggak minta bantuan sama mereka iya gitu. benar-benar. Kalau mereka mau bully itu hak mereka gitu. Mereka tetap punya hak untuk membuli gitu. Jadi kata kita orang mitos tadi makhluk orang pendek mitos, tapi kata Abang tadi waktu kita briefing orang sudah banyak ketemu ya, Mbak ya? Sering ketemu ya? Saksi mata banyak ketemu. Di mana aja tuh, Bang? Kalau saya sudah wawancara mungkin ratusan saksi mata dari tahun itu kan. Di sekitaran Gunung Tujuh itu hampir semuanya Ketemu. bukan ketemu tahu. Orang pendek yang ketemu mungkin beberapa. Ada yang ketemu jejaknya. Ada ketemu jejaknya, ada yang ketemu langsung. Tapi saya mereka nggak punya kamera waktu itu nggak seperti sekarang ya. Kalau kemana-mana orang udah punya HP bisa merekam atau apa gitu segala macam. Itu terakhir ditemukan apa Bang? Jejaknya atau ketemu orangnya? Kalau berdasarkan saksi mata, ya pasti ketemu orangnya. Ketemu orangnya. Ketemu orangnya. Tahun berapa Bang? 2016 Masih ketemu 2016? 2016 masih ketemu. Berarti sampai sekarang bisa dikatakan masih ada sih orang panda ya? Kalau saya meyakini masih ada. Masih ada ya, Bang? Masih ada. Karena masih banyak orang yang bertemu bukan hanya jejaknya ini ya, Ya, tapi sosoknya orang sudah ketemu gitu. sudah ketemu ya. Di mana yang sering orang ketemu, Bang? Di sekitaran Gunung Tujuh. Kalau di Kerinci sekitaran Gunung Tujuh. Bisa nggak kita katakan domisilinya di Gunung Tujuh atau di... Bisa jadi. Karena kita kan nggak selama melakukan pencarian kita nggak bisa menemukan tempat tinggalnya pasti. Oh iya. Jadi kalau ada yang mengklaim dia di Gunung Tujuh, Gunung Kerinci tinggalnya atau di hutan-hutan di Sumatera semua bisa jadi. Tadi ada juga pernah cerita. Iya, yang di Gunung Tujuh juga itu. Yang katanya petani didatangi terus yang diambil cuman kopi, gula. Sama minyak goreng minyak itu saya goreng. pernah wawancara juga bapak itu. Dia memang seperti itu orang pas malam waktu itu subuh. Iya. Dia dengar ada suara di pondok dia udah dibuka sama mungkin pikiran bapak itu waktu itu ada orang Ya, masuk maling. pondok, ada maling kan. Ah, Pas dia keluar lihat orang pendek lagi makan gula sama minyaknya.
minyak goreng. Berarti makanannya? Kalau makanannya kalau berdasarkan saksi mata itu ada yang umbi-umbian, ada gula, ada tebu. Oh, itu makanannya ya? Iya. Jadi nggak satu makanan gitu. Buah-buahan juga mau dia. Mungkin kalau kita kasih pizza dia mau juga. Mungkin. Bawa KFC deh. Iya. Atau kita pesan Bali Lanjo kan biar nanti. Iya, dia datang ke sana mungkin mau gitu. Untuk orang pendek. Berarti selain Gunung Tujuh ada nggak yang daerah lain yang pernah ketemu jejaknya atau ketemu secara fisik? Iya. Selain di Gunung Tujuh gitu. Kalau saya waktu nulis buku dulu saya wawancara yang Oh, jadi Abang pernah nulis buku ya? pernah nulis buku tentang misteri orang pendek Sumatera. Judulnya Misteri Orang Pendek Sumatera. Tahun 2017 saya mengeluarkan buku itu kalau nggak salah saya itu. Jadi saya wawancara Debbie. Kebetulan dia kan bisa dikatakan yang pertama di Sungai Penuh, Kerinci meneliti orang pendek. Dia nemu orang pendek itu di Bengkulu pernah, di Bangko juga ada, di Gunung Tujuh juga ada. 3 tempat berbeda ya? 3 tempat mungkin di pesisir selatan mungkin dia pernah ketemu. Iya. Orang pendek tadi ya? Orang pendek. Jadi bukan hanya di Gunung Tujuh ya? Bukan hanya di Gunung Tujuh. Dengan ciri-ciri yang sama? Dengan ciri-ciri yang sama kalau kata Debbie. Fisik berbulu tadi, tingginya sekitar 1 meter 80 sampai 100 cm. Tapi kebanyakan itu Bang dari saksi mata, dari apa namanya sumber-sumber itu kakinya terbalik apa enggak Bang? Saya masih penasaran. Memang enggak ya? Kalau enggak, kalau banyak saksi mata mengatakan kaki enggak terbalik. Nah, terpercaya mitos bahwa orang pendek kakinya nggak terbalik. Karena kebanyakan orang bilang kan kakinya terbalik. Iya, kaki terbalik. Terus juga saya pernah dengar cerita sih, benar atau enggaknya. Bisa angkat kayu katanya kan. Pohon. Benar nggak tuh? Kalau mitos kita nggak bisa kita melarang orang untuk bermitos gitu. Karena mungkin ada beberapa kelompok untuk mensakralkan satu tempat. Nah, kalau yang sisi positifnya saya bisa mengatakan seperti itu. Karena ketika orang pendek ini digaungkan, kemungkinan tempat ini kan menjadi satu daya tarik. Iya. Untuk wisata gitu. Dan mungkin kalau dari sisi sakralnya, kalau di kajian ilmu antropologi, kalau menurut saya dari sisi kesakralannya orang akan takut untuk berbuat jahat di satu tempat itu. Nah, jadi kan kata-kata wisata harus pemerintah support. Jadi Iya. Itu enggak pernah Bang dari pemerintah. Memang enggak pernah. Alhamdulillah kan udah saya bilang tadi. Alhamdulillah. harusnya dia. Ya harusnya di ini karena tempatnya di kita loh gitu. Iya kan? Masa di rumah kita ada hal yang aneh gitu. Karena Bang Dali sendiri sudah pernah diwawancari TV nasional. Iya. Pemerintah juga harus support lah tentang penelitian ini benar atau tidaknya tadi. Iya. Yang paling penting itu. Kalau nggak ada support dari pemerintah ya susah lah. Susah Bang Dali sendirian ke sana kan. Iya susah karena pakai duit sendiri. Kalau pemerintah kan enak dia. Ini kan supaya jadi daya tarik, Iya, daya tarik gitu kan. Atau gini Bang, di daerah Jawa tuh pernah saya dengar orang Bunian. Orang Bunian itu sama beda. ya? Kalau Beda. kalau di Sumatera kita beda. Kalau orang Bunian kalau di daerah Sumbar yang pernah saya wawancara dengan saksi mata juga itu seperti manusia biasa. Orang Bunian. Orang Bunian. Ada. Dijumpai. Dijumpai. Kadang kalau kita nikah dengan orang itu bisa gitu. Oh, kayak suku gitu ya? Nggak bisa dikatakan suku, kayaknya orang biasa. Cuma kalau di Sumbar itu beredar informasi dia nggak ada ininya kalau Oh, kayak apa kan cindaku ya katanya. ya kayak cindaku seperti itu orang Buniannya gitu. Kalau cindaku di Sumbar, kalau cintaku itu kamu. Oh, itu lain. Itu masuk dalam ilmu Nggak lagi, kitologi. kalau dia nggak hewan nggak masuk gitu. Nggak masuk gitu Oh, lagi. berarti manusia ya? Manusia, Lebih mungkin ke manusia manusia. jadi jadian lagi kan. Selain di Kerinci, Abang Nelti pernah ke daerah lain tentang kriptozoologi nih, Bang? Tadi kan Kerinci kan khusus sama orang Panda gitu kan? Pernah kalau di daerah Sumbar lebih banyak lagi informasi yang didapat gitu. Oh, berarti di Sumbar masuk Bang, Abang? Masuk. Paling jauh Bang? Paling Bengkulu kalau mungkin Bengkulu ya paling jauh. Kalau dari Kerinci ya Bengkulu. Itu kalau di Bengkulu, Sumbar juga ini bantuannya dari luar juga. Nggak ada yang dari lokal atau pemerintah gitu. Enggak, bantuan dari teman-teman. Saya pernah galang dana juga Oh, galang dana sendiri gitu. di internet waktu itu. Support saya untuk mencari orang pendek. Jadi banyak teman-teman dari luar tuh support, ada $100 satu orang. Jadi biaya itu bisa yang saya gunakan untuk mencari orang pendek gitu. Kalau saya lakukan penggalangan dana untuk di Indonesia, saya rasa nggak ada yang bantu. Karena mungkin banyak orang yang belum tahu masalah kriptozoologi. Iya. Iya. Berarti bukan cuma di tempat kita yang tidak ada bantuan dari lokal ya.
Misalnya dari Sumbar kan juga nggak ada dari Sumbar karena Sumbar saya nggak, karena mungkin bukan warga Sumbar ya, jadi mungkin Sumbar nggak tahu kegiatan saya di situ. Jadi kalau di Sumbar abang ketemu apa tuh bang? Kalau kan di sini orang Pada. Ya kalau di Sumbar mereka nyebutnya mawas. Jadi tapak kaki dia tuh 50 cm. Lebih besar lagi nih. Lebih besar lagi. Terus lagi ada yang satu daerah ngomong dia orang gadang. Orang itu telapak kakinya 50 cm. 50 cm. Kalau Ya jangan, kalau di kriptozoologi saya baca tuh kayak Yeti ya. kayak Yeti, kalau orang gadang tuh lebih spesifikasinya dengan Bigfoot di Amerika. Oh, Yeti- Bigfoot ya benar Bigfoot. Bigfoot. Yeti ini siapa datuk yang jual apa? Siapa Bang Yeti? Yeti penyaji. Nah, serius Yeti ini sebutan ya. Sebutan untuk makhluk ya mungkin Yang sama- seperti itu iya. tapi Di Himalaya kalau Himalaya. Yeti di Himalaya. berarti di Sumbar orang gadang. Orang gadang. Jadi setelah saya mendengar informasi itu di Sumbar, jadi saya tertarik untuk masuk ke Sumbar lagi. Jadi abang masuk ke Sumbar nih. Masuk ke Sumbar, jadi cari orang gadang. Jadi ekspedisi saya tukar lagi. Ah. Saya mau cari orang gadang gitu. Dan Bukan orang saya pendek lagi baca literatur tahun 1980, peneliti-peneliti kriptozoologi luar negeri sudah bikin literatur tentang orang gadang juga. Berarti nggak saya yang pertama gitu. Nah, abang teliti tentang orang gadang pernah nggak ketemu jejaknya atau? Pernah. Abang langsung ketemu langsung. Iya, sudah saya ketemu 50 cm, saya bawa pulang. Jadi waktu itu ada teman yang mau, ya saya jual gitu. Oh. Sama nggak ciri-cirinya kayak orang Pada? Beda. 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 Kalau orang Pada kan 80 berbulu. Iya, Kalau berbulu. menurut pendapat orang di Tinggi orang kadang tuh 2 meter. 2 meter. 2 meter lebih tingginya kata Dua dia. kali ini ya. Dan lebih kuat lagi pastinya gitu. berbulu juga Berbulu. masih. Jalannya Jalannya masih seperti manusia, Bu. Jalan kaki dua juga. Jadi orang pernah ketemu di Sumbar. Pernah. Dari daerah mana tuh bang? Di daerah Pasaman. Jauh ya sama. Pasaman. pasaman. Orang di hutan, gadang. di hutan Pasaman lebih lebat lagi kan. Iya. Berarti bisa dikatakan satu itu gak? Satu itu sama orang Pada. Satu family mungkin, family. Iya. satu saudara dia mungkin kan. Kan Satu orang, ras ya. satu ras. Satu rasa. Jadi kalau di Kerinci Jambi khususnya orang Pada, Orang di Pada. Sumatera Barat orang gadang, ada Bengkulu apa bang? Apa? Abang juga meneliti di Bengkulu tadi kan? Bengkulu sedapa itu sama deskripsinya sama seperti orang pendek. Hampir mirip orang pendek. Hampir mirip orang pendek. Mungkin karena dekat atau apa nggak tahu juga kita kan. Yang jelas dia deskripsinya sama. Abang dia udah hampir dari tahun 2006. Sekarang masih aktif. Aktifnya gimana nih? Karena saya udah mengeluarkan buku, saya udah stop ke hutan gitu. Oh, jadi pas stop ke hutan. Udah Jadi stop ke hutan karena yang pertama funding ya, dana saya udah nggak sanggup pakai dana pribadi lagi, udah habis gitu kan. Jadi udah stop aja lah di rumah dulu gitu. berarti stop penelitiannya di tahun 2000. 2017 lah, 2016 sudah habis, 2017 karena saya coba melakukan penggalangan dana ke luar negeri, alhamdulillah dapat. Saya dibantu orang-orang kafir yang menurut Lebih peduli ya. lebih peduli ya. ilmu kajian ini. Ah. Mereka bantu saya waktu itu, ya lumayan lah kalau untuk melakukan ekspedisi itu bisa beberapa kali gitu. Iya. Saya melakukan tuh dapat 5 kali lebih lah waktu 5 itu. kali, 5 kali lebih. Masih seputar orang Pada itu juga. Masih seputaran orang Panda, tapi saya tetap ngambil lokasinya di Sumbar karena masih penasaran dengan Sumbar. Ya? Dana yang saya dapat saya pakaikan dihabiskan di Sumbar semua. Sendiri bang. Berdua sih sama teman saya dulu. Saya ajak warga lokal. Kalau di sini saya sendiri. Iya. Oh di sini mau sendiri gitu. Sendiri. Tapi kalau datang ke Sumbar, saya ajak warga lokal yang tahu lokasi. Jadi berdua aja kami ke hutan gitu. Berdua ke hutan. Kalau di sini mau sendiri ke hutan. Apa? Kalau di sini mau sendiri ke hutan. Enggak, pasti sama teman lah. Kalau di mana-mana kan enaknya berdua daripada sendiri. Asik. Ini bang, Datang juga udah sendiri kan. Nggak enak kan sendiri. ini keberadaan makhluk kriptozoologi ini mengganggu nggak? Enggak. Mengganggunya dari sisi apa? Maksudnya gini, dengan adanya misalnya ada petani di kaki gunung gitu kan, dengan adanya dia diganggu atau ada korban atau enggak ya? Menurut saya gini, Atau malah takut ya ketemu kita bang? kalau menurut saksi mata takut, kalau menurut saya seperti ini. Harimau kalau kita ganggu tempatnya dia datang ke Iya, pemukiman masyarakat. Nah, jadi kalau kita ganggu yang di dalam hutan dulu karena banyak aktivitas illegal logging, jadi dia kehabisan tempat. Yang kemungkinan dia turun untuk cari makan gitu. Jadi poin positifnya dalam ini kita nggak usah ganggu hutan gitu, nggak usah melakukan illegal logging atau kegiatan yang merugikan untuk umat banyak gitu.
Gitu aja Karena Pak. sampai sekarang kan orang Pandak masih menjadi misteri di, ya bisa dikatakan bukan hanya di Kerinci Sungai Penuh Jambi sendiri, di dunia ini juga misteri gitu kan. Karena ciri-ciri fisiknya belum pernah orang lihat gitu kan. Ya orang pernah Orang lihat. pernah melihat tapi belum bisa membuktikan secara ilmiahnya gitu atau secara foto gitu. Itu yang belum bisa orang. Yang baru bisa buktikan. masalah DNA tadi ya. DNA tadi. DNA tadi Yang gitu kan. 50, Ya, kita kan juga nggak tahu kan ini kita kirim sampelnya. Iya. Mana tahu dari situ bikin sampel seperti ini kita kan juga nggak tahu. Itu menjadi misteri nih masalah orang Pandak. Karena saya juga tertarik masalah orang Pandak. Nah, sekarang kemarin kan Abah sempat diundang oleh salah satu TV nasional gitu kan. Ya Trans 7 sudah. Kalau waktu saya pertama ngeluarin buku, alhamdulillah respon orang Indonesia nggak ada gitu kan. Masih belum ada ya. Masih belum ada. Yang support cuman Jambi Backpacker, ada komunitas Jambi Backpacker, dia undang saya untuk ngasih materi tentang orang pendek, sekalian ya bisa dikatakan launching buku saya lah di sana di Jambi gitu kan. Saya nyampaikan tentang orang pendek dan Jambi itulah yang ngundang pertama, dan itu baru TPRI Jambi. TPRI Jambi dimasuk dalam kajian budaya waktu itu kalau nggak salah saya. Diundang, setelah itu baru dari radio Amerika wawancara terus. Oh, sering diwawancara. Sering gitu. diwawancara. Karena orang pasti penasaran di luar. Orang luar negeri pasti Jadi apa? suka. Buku tentang orang Pandak tuh buat tulis tahun berapa tuh, Pak? Tahun 2017 awal, kalau nulisnya udah lama. Cuman berani nerbitkannya tuh 2017. Takutnya ada bersinggungan dengan yang lain kan. Itu apa aja sih bukunya? Kalau boleh kami tahu sedikit aja lah. Ya kalau isi Spoiler, bukunya spoiler. biasa tentang gambar tentang Spoiler Kerinci. Ada istiadat Kerinci dikit-dikit aja saya masukin, itu baru tentang kajian ilmu kriptozoologi. Baru hasil pencarian orang pendek, baru kesimpulannya seperti itu aja. Kalau dari sisi adat menanggapi masalah orang pendek ini gimana, Bang? Wah, saya nggak berani jawab karena saya bukan orang adat. Dan maksudnya pernah, kalau kan di buku Abang kan juga ada. Oh, buku itu menggambarkan adat Kerinci. Oh, adat Kerinci. Bukan tentang orang pendek. Siapa tahu di adat kan memang itu orang Bisa Kerinci, jadi kan? ya kan bisa Iya, jadi. tapi saya nggak berani Itu jawab asli gitu. orang Kerinci gitu kan. Itu kalau di waktu wawancara sama Amerika itu dia nyebutnya apa, Bang, orang pendek? Orang pendek? Orang pendek nggak pakai bahasa Inggris ya? Enggak mungkin short person. Mungkin ya. Itu tetap orang pendek deh. Itu Orang pendek ya? Karena dalam bahasa Inggris juga ada beberapa kata yang tidak bisa kita ganti ke dalam bahasa Inggris. Jadi harus tetap memakai kearifan lokal dari daerah itu sendiri gitu. Jadi apa selain nulis, tadi kan udah nulis buku tentang orang pendek. Kalau zoologi memang khusus buku orang pendek ya? Buku khusus orang pendek. Orang pendek. Selain itu apa juga nulis buku kan yang tadi ya? Ya, nulis Udah berapa buku, Bang? Bawa buku. Tiga. Yang pertama buku orang pendek, yang kedua antologi cerpen. Cuman cerpen saya satu dalam itu tentang wanita kejawen. Yang ketiga itu saya berdua nulis tentang khusus menelusuri jejak kejawen di Kerinci. Gitu. Kejawen apa sih, Bang? Kalau kejawen apa ya? Kayak Ya kejawen itu Pandangan hidup apa? dia ada dua. Kejawen itu kalau menurut saya yang saya tulis itu ada dua. Yang pertama tuh cara pandang orang Jawa tentang perilakunya. Yang kedua yang menjadikan kejawen itu sebagai keyakinan dalam beragamanya gitu. jadi kejawen bisa dikatakan keyakinan ya, Keyakinan. Jadi kepercayaan. ya, Kepercayaan. jadi orang ini adalah sekumpulan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oh, kejawen. Kejawen. Jadi 2017 kan sudah disahkan MK. Masalah kejawen ya? Agama kepercayaan tadi sudah Oh. disahkan MK dan boleh dicantumkan di dalam kolom KTP. Kejawen. Oh, kejawen. Jadi kalau Daton sama Adi mau ganti KTP boleh Kejawen. boleh kejawen. Oh, sudah jadi agama ya kejawen. jadi agama. Mau siap. Enggak lah. Udah Kejawen boleh ya? sekarang. Jadi di Kerinci emang ada ya komunitas kejawen? Ada di Kayuaro, cuman nggak terlalu aktif sekarang kalau menurut saya. Waktu saya meneliti itu dia 2013 sudah di demo lah ibaratnya sama masyarakat karena dianggap Sesat. mungkin dianggap sesat gitu. Itu yang membuat pandangan orang sesat itu atau gimana, Ini Bang? pertanyaan yang bagus. Sekarang saya coba bertanya. Menurut sekalian tuh sesatnya di mana gitu? Iya. Tapi Makanya saya kalau tanya, Bang. kalau saya sih, kalau keyakinan saya nggak bisa bilang sesat. Kalau keyakinan ya. Nah, kalau kita sesatnya pandangan dari agama apa dulu nih? Dari agama Islam kah, Kristen? Kalau dari Islam lah. Islam pasti berbeda, bukan sesat, pasti berbeda karena kejawen itu bukan Islam.
Kejawen bukan Islam ya? Dia bukan Islam. Jadi kita orang Islam katakan seperti itu, kita nggak bisa ngomong mereka sesat karena dia bukan bagian dari Islam. Gitu. Bukan bagian dari Islam ya? Memang bukan, karena dia. Jadi kita nggak bisa menjudge Nah, orang Kejawen itu sesat, nggak bisa kita Nggak ngejudge. bisa kita menjat, wah ini orang ini sesat. Atau gini bang, dia percaya kepada Tuhan yang Mbak Esa. Pancasilais sekali ya orang Kejawen. Lalu cara beribadahnya? Cara beribadah kalau yang saya teliti kemarin itu salah satu aliran Sabta Dharma dalam Kejawen itu ada banyak lagi, Klasifikasinya gimana? ada banyak lagi cabang alirannya gitu. Oh, Jadi ada Budi Dharma, kalau di Jawa ada Sabto Darmo. Kebetulan saya fokus kemarin tuh di Sabto Darmonya di Kayuaro. Cara ibadahnya jam 2 malam sampai subuh kalau menurut narasumber yang saya wawancara. Dia melakukan semacam hening namanya. Hening ibarat kalau kita di Islam tuh sholat tahajud lah waktu malam itu kan. Pas hening, melakukan hening, nanti dia sujud terakhirnya. Nah itu Kejawen. Kita nggak bisa ngomongin orang sesat lagi. Saya nggak suka juga sih orang menjudge itu sesat atau enggak gitu kan. Karena di MK udah disahkan nggak disahkan. Jadi kalau misalkan Islam yang sesat itu yang mana? Kita Islam tapi tidak sholat, itu baru sesat. Gitu. Kepercayaan tadi. Tapi dia nggak Islam gitu. Jadi kita nggak bisa ngomong dia sesat nih. Nggak Berarti bisa. kehidupan sehari-harinya memang cara ibadahnya seperti itu. Seperti itu. Dan mereka tetap berbaur. Mereka gimana ya? Kalau menurut saya baik gitu, baik sama seperti orang beragama lainnya gitu, tetap baik. Berarti dia memang benar-benar sehari-harinya meninggalkan yang lain gitu bang. Maksudnya gini, kalau kan ada juga orang yang Islam sholat, tapi percaya juga kepada yang kayak kalau di Indonesia masih banyak yang animisme ya. Iya kan? Nah, berarti kalau dia Kalau Kejawen memang gimana tuh? Kejawen ini sholatnya nggak ada sholat berarti. Ya nggak sholat karena dia kan nggak Islam, jadi dia nggak sholat gitu. Jadi memang maksud Adi tadi ibadahnya itu Memang benar-benar tok. tok Kejawen Ya, gitu. tok Kejawen. Jadi Ada yang top Kejawen, ada yang masih Islam juga. Nah, dalam buku saya Kejawen itu saya pengennya seperti itu. Para penganut Kejawen bisa melepas lah Iya. salah satu gitu. Jadi karena kalau Kejawen Islam gitu. Islam. Iya, Jadi kalau menurut saya gini juga, ada yang satu keluarga bapaknya Kejawen, istrinya Islam, anaknya Islam. Kalau nikah siapa yang nikahin nanti? Benar. Nggak mungkin kan bapaknya yang nikahin, karena salah satu syaratnya kan Iya, harus Islam yang jadi walinya gitu kan. Nah itu saya pengennya seperti itu. Karena mungkin pendapat orang masih itu ya, masih apa ya? Kejawen masih agak asing namanya gitu. Kalau di sini mungkin ya. Kalau di sini asing, karena gini, kurangnya sosialisasi dan kita kurang membaca sebenarnya. Nah itu dari buku abang tadi harusnya kita bukalah literasi Iya. masyarakat gitu kan, pandangan masyarakat. Iya, harusnya seperti itu. Tapi saya buku saya ketiga nih. Yang dibully itu semuanya hampir dibully semuanya. Dibully. Karena yang pertama dibilang melakukan penelitian sesat karena mencari hantu yang nggak jelas itu. Oke. Itu. Yang kedua dibilangnya saya murtad. Oh, Karena, murtad lagi tuh. Udah pindah agama, udah ganti KTP. Jadi banyak teman-teman saya di medsos tuh langsung unfollow gitu. Follow ya. Unfriend di Facebook, unfriend gitu. Wah, ini orang ini dia udah sesat gitu. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa sebenarnya kita belum bisa menerima perbedaan. Kita harus open minded ya, buka pikiran dulu kan. Ya kalau kita, kalau yang bagi mereka yang nggak suka ya tetap unfriend gitu, unfollow gitu. Jadi Jadi emang perlu kajian khusus gitu kan. Kalau orang mau menjudge oh ini sesat atau apa, kaji dulu lah. Iya, gitu. kaji dulu. Dikaji dulu kan, Bang? makanya saya bilang tadi itu, kalaupun dalam Islam kan ikro dulu gitu. Baca dulu. Kita baca dulu apa tujuan ini. Jadi kita nggak usah langsung menjudge. Tapi kenyataannya intinya kita tuh belum bisa menerima perbedaan, itu aja intinya. Karena kan kita balik ke Kejawen tadi orang Pandak udahlah. Ama juga stop kita tarik ke Kejawen lagi nih. Nah, Kejawen kata orang di Jawa udah lama gitu ya. Di Jawa udah Jawa. Udah lama. Berarti masyarakat Kayuaro ini dari kan mayoritas banyak orang Jawa gitu. Banyak orang Jawa yang ya penganutnya pasti orang Jawa karena ya dibawa sama budaya juga dulu, budaya gitu ya. mungkin ya. Karena salah satu abang bilang tadi waktu kita briefing sedekah bumi ya. Ke bumi dikat aja. Gak apa-apa sih kita tidak sih. Terus satu suruh gitu kan. Dalam satu surah memang hari itunya itu. Tradisi Kejawen, tradisi Kejawen yang di Jawa sendiri pas satu Muharram gitu kan. Pas satu Maram jadi ada dua agenda. Asimilasi gitu kan dari proses kalau dari Kejawen ke Iya. satu Muharram.
upacaranya sama gitu kan, pawai gitu, atau muharam, Pawai, kalau dari sini pawai. kita pawai juga gitu kan. Selama nggak ganggu nggak masalah sih sebenarnya. Tapi gini, Bang. Sebelum saya agak dalam dikit nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Sebelum Islam kan Justru di Indonesia itu ya dia. ya, sebelum Islam kan belum ada bukan belum ada. Ada beberapa agama sebelum Islam. Islam kan terakhir penyempurna kan. Tapi di dalam semua itu tidak ada kejawen. Nggak. Nah, berarti kejawen ini yang bawa siapa gitu loh? Iya, berarti gini, kejawen ini kan agama leluhur di Jawa Iya. gitu kan. Jadi kemungkinan sebelum Hindu Buddha masuk tuh kejawen itu sudah ada. Berarti sebelum Hindu Buddha ya, Iya, Bang? sama waktu kita pun mungkin nenek moyang kita lama yang dulu tuh kita bertauhid. Agama Iya, kita bertauhid. agama Kita tauhid. ke satu Tuhan. Iya. Tapi kita nggak tahu siapa nih Tuhannya gitu. Mungkin kalau kita ketemu pohon yang besar, kita bisa minta perlindungan dan meletakkan sembahan sesajen gitu. Kita berdoa kepada Tuhan. Mungkin seperti itu. Belum hanya perantara. Kalau menurut saya seperti itu. Kita nggak mengkaji tentang kejawennya kemarin. Cuman tok kepada Sabta Dharmanya. Oh. Jadi ada dua tadi Pak, satu Dharma, satu lagi Budi Dharma itu di Jawa. Sebenarnya aliran kejawen itu banyak. banyak ya. Banyak. Kalau di Medan ada Parmalim namanya. Ada lagi ya beda. Ada Parmalim itu khusus orang agama Medan gitu. Kalau di Sunda, Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan. Ada juga Meikartawinata. Itu masuk kejawen tadi ya. Masuk ke dalam agama kepercayaan, kebatinan, kerohanian gitu. Kebatinan tadi. Itu memang kita perlu banyak waktu dengan Pak Dali untuk bahas masalah kejawen Iya. tadi. Atau Oh, nanti gini, kalau saya diundang masalah kejawen nanti orang, wah ini langsung agama. Lah enggak sih gitu kan. Jadi kita buka pikiran orang lah gitu kan. Kalau untuk buka pikiran boleh. Tapi kalau diundang sebagai orang kejawen nanti jadi polemik nanti. Padahal ya kita belum menguasai sejarah luas tentang kejawen itu. Kita mau bahas masalah kejawen di Kerinci aja gitu Iya. kan. Kalau Abang bilang tadi nanti orang bilang nanti pindah agama, tetap aja kan kita tidak lakum di nukum aliadin gitu kan. Iya. Masa kepercayaan tadi gitu kan, masa kepercayaan. mantap. Lakum dinukum, Waliadin. waliadin. Kejawen di Kayaru udah lama tuh, baru-baru ini tuh. Kalau berdasarkan narasumber saya itu dia udah lama. Cuman yang saya wawancara kemarin tuh kebetulan dia sekretaris Persada namanya. Oh, Persada, oke. Persatuan Sabta Dharma. Jadi warga Sabta Dharma yang di Jambi itu pusatnya di Kayuaro. Kayaru. Di Kayuaro. Jadi kalau bapak khusus bapak itu dia tertarik dengan Sabta Dharma tuh ketika nerima surat dari Jawa. Karena tempat dia itu dulunya tempat orang nitip surat. Jadi dia buka surat, dia bacanya tentang, oh ini kerohanian nih, kayaknya sesuai lah dengan diri dia gitu. Akhirnya dia masuk ke Sabta Dharma gitu. Berarti udah lama ya gitu. Udah lama. Kalau di Jambi, Bang, banyak kejawen di mana, Bang? Kok Jambi belum dicari gitu. Belum ada ini ya. Mungkin ada, mungkin. Kita kan nggak tahu. Kita nggak tahu. Karena orang, itulah masalahnya, banyak yang nggak berani menunjukkan jati dirinya karena takut Dibully ya. takut dibully. Yang kedua, masyarakat kita belum bisa menerima perbedaan intinya. Takut bilang sesat tadi gitu. Takut dibilang sesat. Memang harus ada informasi lebih banyak sih tentang kejawen Iya. tadi. Orang Pandak juga perlu banyak informasi gitu kan. Jadi orang jangan asal bully dulu, kaji dulu. Iya, kaji dulu. Ya Baca kalau dulu saya di buku orang pendek itu saya lebih mengedepankan ilmu kriptozoologinya daripada pencarian orang pendek itu sendiri gitu. Pahami dulu ilmunya. Pahami dulu ilmu kriptozoologi baru makanya diurutkan kan bab satu ini bab. Jadi ada satu bab khusus kriptozoologi, setelah itu baru ada khusus bab orang pendek gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi biar orang bisa pahami dulu kriptozoologi itu apa, baru baca orang pendek. Jadi saya menyusun bukunya seperti itu. Ini, Bang, kalau masalah kejawen tadi, Balik lagi kejawen nih. iya, kejawen. Bang Tony mau siap ada kejawen. Kalau Islam kan ke masjid. Kalau Kristen ke Gereja. gereja. Kalau kejawen ibadahnya di rumah atau? Kalau yang Sabta Dharma dia punya Oh, beda lagi. dia punya sanggar namanya Sanggar Candi Busana. Di Kayuaro ada Sanggar ya? Sanggar. Berarti ibadahnya di sanggar. ibadah di sanggar, boleh di rumah juga boleh, sama seperti Islam, boleh di rumah, boleh di masjid. Pakai imam. Pakai imam, mereka punya penuntun namanya. Oh, Ada guru ya? penuntun gurunya, imamnya lah gitu. Jadi ada Masyarakat sendiri di Kayaru menerima nggak masalah kejawen ini? kalau dibilang menerima, orang tuh masih aman-aman aja sampai sekarang.
Cuman 2013 kita bisa buka di Tribun ada informasi yang mengatakan bahwa ada penolakan dari masyarakat. Oh, Dan menurut saya itu mungkin hanya oknum, tetapi dibesarkan cerita itu sampai ke media gitu. Padahal masyarakat Kayaro masih bisa kita katakan masyarakat Kayaro itu damai dengan hidup berdampingan karena satu rumah pun ada yang nikah beda agama, satu keluarga ada beda agama. Jadi di situ kita bisa melihat perbedaan mereka bagus gitu. Siap dengan perbedaan. Siap dengan perbedaan. Walaupun saya sendiri nggak bisa menerima. Kalau di keluarga saya mungkin agak sulit menerima gitu. Tapi mereka udah pemikiran mereka udah terbuka langsung. Ya, udah terbuka ya menanggapi hal itu. Minum bang. menarik nih bang. Jadi saya pengen lah kapan-kapan ada waktu gitu kan. Kita bedah buku masalah kejawen. Unik Siap. rinci lah gitu kan. Tapi ya siap-siap dibully lagi gitu. Kita masih siap dibully gitu kan. Jadi sebelum Atau Datun tertarik berubah namanya dari Tony jadi Tono. Bang ada pesan nggak untuk kawan-kawan yang Kejawen. menonton? Bukan. Kawan-kawan yang nonton, terus khususnya yang ingin memahami lebih dalam tentang kriptozoologi Iya. tadi. Kalau kriptozoologi ya gimana pesannya nggak ada sih gitu. Kalau mau belajar silahkan mempelajari gitu karena kalau menurut saya pribadi Indonesia umumnya dan Kerinci khususnya kita mempunyai hewan kriptozoologi dan kita punya banyak sebenarnya di Sumatera nih hewan kriptozoologi. Sementara kalau Amerika dia cuma punya Bigfoot satu. Kalau di Himalaya punya Yeti. Di Skotlandia punya Loch Ness gitu kan. Dia cuma punya satu. Sementara kita di Sumatera punya banyak. Apalagi kalau di Jawa itu lebih banyak lagi gitu. Orang gadang, tadi orang pendek, tadi Gadang, di Jawa orang juga pendek. banyak di Jawa. Banyak di Sulawesi juga punya dia. Berarti kriptozoologi ini kan kita juga harus menarik sih kajian masalah kriptozoologi. Ayo kita sama pelajari lah. Ya, kriptozoologi. itu sama pelajari dan sama mulai peduli lah dengan kearifan budaya lokal Iya. kita. Itu intinya sebenarnya seperti Benar. itu. Kita harus peduli. Juga pemerintah juga saya harap support lah. Iya, walaupun nggak kasih suara ya. Nyoblos, Bang, Support Bang. lah. Kalau saya nyoblos susah ngomongnya karena saya tipe-tipe yang gimana ya kalau masalah pemimpinnya agak kurang. Karena tetap pemilu tuh seperti pilkab. Pemilu seperti pilkada. Pilkada sama pilkab itu dia bedanya tipis. Kalau pilkab kita lupa dia jadi. Kalau pilkada Dia jadi dia lupa. Oke, thank you udah nonton. Semoga bermanfaat. Menambah pengetahuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.